Kisah akan berfokus pada sebuah keluarga, ada Jack si ayah, Annie sang istri, Lucy si kakak, dan Biz si adik. Mereka semua tengah dalam perjalanan menuju negara Asia Tenggara karena Jack yang seorang insinyur kebetulan mendapat pekerjaan baru di sebuah perusahaan yang berada di sana. Company goes belly up too. Ketika Biz sedang mencari bonekanya, di situ kita akan melihat seorang pria bernama Hammond, yang mana Hammond ini akan berkaitan dengan apa yang akan terjadi pada mereka nanti. Sorry, thank you. Pleasure. Sesampainya di sana, Jack dan keluarga pun menginap di sebuah hotel mewah. Namun, semua saluran telepon dan televisi tiba-tiba mati total yang entah apa penyebabnya. Was a difficult birth. The phone's not working. Esok paginya, Jack pun keluar sendirian untuk membeli koran di sebuah toko buku dan apa yang terjadi? Tiba-tiba semua jalanan sepi, toko seketika tutup, rice cooker diambil, semua orang masuk ke dalam rumah dan muncullah sepasukan polisi dan sekelompok warga yang sepertinya akan melakukan tawuran seperti Genji di film Cross Zero. Saat pertempuran pecah, Jack pun dengan cepat lari dari sana dan sesampainya di depan hotel, Jack menyaksikan seorang pria berkebangsaan Amerika atau bule tengah digiring ke tengah-tengah kerumunan orang-orang tersebut dan ditembak mati saat itu juga. Saat Jack berhasil masuk ke dalam hotel, dia pun melihat orang-orang tersebut atau kita sebut saja pemberontak berhasil masuk ke dalam hotel yang membuat semua orang kepanikan. Dengan cepat, Jack pergi ke kamar untuk menyelamatkan istri dan anak-anaknya hingga sampai di atas gedung hotel. Tiba-tiba ya, muncullah sebuah helikopter yang membantai semua orang terkecuali Jack dan keluarga yang tentu saja sudah pasti akan selamat karena kalau mati cepat, tentu film ini pun akan cepat tamat. Go! Sadar bahwa hotel ini sudah dikuasai pemberontak, Jack dan keluarga pun nekat loncat ke gedung sebelah, di mana kita akan melihat sebuah adegan menegangkan dan beradrenalin ketika Jack melemparkan satu persatu anaknya kepada sang istri yang sudah berada di gedung sebelah. Tak cukup sampai situ, rasa aman yang dirasakan pun tak bertahan lama karena tiba-tiba ya, sebuah meriam ditembakkan ke gedung tersebut, di mana lagi-lagi kita akan melihat betapa beruntungnya Jack dan keluarga hingga saat ada satu pemberontak menyadari keberadaan mereka. Jack dengan terpaksa harus membunuhnya demi keselamatan istri dan kedua anaknya. Dari situ mereka berinisiatif untuk pergi ke kedutaan besar Amerika, di mana Jack dan keluarga menyamar sebagai warga di sana dan mengendarai sepeda motor untuk sampai di kedutaan. Dalam sepanjang perjalanan kita akan merasakan atmosfer ketegangan duniawi karena selain berada di negara asing, jalanan terasa begitu sepi tanpa adanya wanita yang suka berdiri di sisi jalan. Tak hanya itu saja, Jack pun harus melewati kerumunan para pemberontak yang mana mereka sempat akan ketahuan. Namun karena sang sutradara tidak mengizinkan hal itu terjadi, Jack pun lagi-lagi masih bisa selamat. Sampai di gedung kedutaan, ternyata para pemberontak sudah lebih dulu menguasai gedung tersebut yang bisa dipastikan bahwa semua orang yang berada di sana pasti sudah tewas dibantai.
Saat para pemberontak itu keluar gedung, Jack langsung membawa lari keluarganya di mana mereka bertemu dengan seorang abah-abah yang merupakan warga lokal dengan baik hati menolong dan menyembunyikan mereka di pekarangan rumah miliknya. Nasib sial pun menimpa Ani ketika si Abah diancam akan dibunuh. Ani pun keluar dari tempat persembunyiannya dan menyerahkan diri untuk nyawa si Abah. Jack, grab it! Saat sedang lengah, Jack pun menggabruk salah satu pemberontak dan berhasil merebut senjatanya. Namun karena Jack belum pernah main PUBG, ia pun tak bisa menggunakan senjata tersebut dan justru harus menyaksikan istrinya digadabah oleh para pemberontak yang haus akan pengecoh senjata tersebut. Tak lama, salah satu pemberontak lain pun muncul dengan membawa seorang bule yang tiada lain adalah Hammond. Di mana saat Hammond terus berbicara, tiba-tiba dia mengambil pistol dan... You got turn 6! Ternyata orang tersebut adalah salah satu rekan Hammond yang menyamar sebagai pemberontak yang mana Jack dan keluarga langsung dibawa ke sebuah gedung yang menjadi tempat aman sementara bagi mereka semua. Well done. Saat keluarganya sedang makan, Hammond pun mengajak Jack untuk mengobrol, di mana Hammond akhirnya jujur bahwa dirinya adalah seorang CIA yang diutus untuk menyelesaikan semacam konflik yang mana para pemberontak tersebut adalah orang-orang yang tidak menyukai keberadaan dan kekuasaan Amerika di negara mereka. Ya, sudah rahasia umum beberapa orang Amerika yang haus kekuasaan membangun dan menjalin kerjasama dengan petinggi negara Asia Tenggara tersebut seperti memberikan pinjaman dalam jumlah besar sehingga saat negara itu tidak bisa membayar, maka orang Amerika tersebut diizinkan untuk membangun perusahaan, jalan, tempat usaha yang tidak disukai oleh beberapa warga lokal yang akhirnya memberontak dengan cara yang kurang beradab seperti ini. Dan Jack adalah salah satu korban tak bersalah dari tindakan para orang-orang berkuasa tersebut. We own him. I'm the one who put your family in harm's way. Get some sleep. We leave in 4 hours. Lelah dengan semua ketegangan yang dialaminya, Jack pun memutuskan untuk istirahat bersama keluarganya. Hingga saat tengah malam, mereka pun dikejutkan saat Hammond dan rekannya terlibat baku tembak yang membuat si rekan Hammond harus tewas saat itu juga. Hammond pun menyuruh Jack dan keluarga untuk terus berlari sampai ke perbatasan. Sementara karena dia sendiri terkena tembakan, ia pun merasa tidak memiliki harapan untuk hidup lagi. Dan sebagai mantan agen 007, Hammond pun mengorbankan dirinya demi keselamatan Jack dan keluarga. Sesampainya Jack di pinggir sungai, ia harus menggunakan perahu untuk mencapai perbatasan. Namun karena para pemberontak itu terus mengejar, Jack dan keluarga pun terpaksa bersembunyi untuk menghindari kejaran mereka. Saat Jack ketahuan, ia pun dikeroyok oleh para pemberontak yang mana anak sulungnya yang bernama Lucy nekat keluar dari tempat persembunyiannya untuk sekedar memberikan beban pada Jack ayahnya. Saat si pemberontak akan menembak Lucy, muncullah Annie yang langsung menghantamnya menggunakan dayung. Lalu dengan cepat Jack pun mengambil sebuah pistol dan langsung membantai para pemberontak tersebut. Setelah berhasil selamat, Jack dan Annie pun mendayung perahu untuk mencapai perbatasan antar negara. Dan saat para pemberontak lain muncul dengan senjata, mereka pun dikejutkan dengan tentara perbatasan yang siap untuk menembak mereka semua. We need help! Do not shoot! This boat is now in Vietnam. Lower your weapon. Karena Jack sudah memasuki wilayah negara tetangga, para pemberontak itu pun tak punya pilihan lain selain melepaskan Jack. Sehingga petualangan mengerikan ini pun akhirnya berakhir dengan sangat begitu membagongkan. Setelah semua anggota keluarganya selamat, Jack pun tidak akan lagi-lagi menerima pekerjaan di luar negeri dan memilih untuk mendirikan usaha ban tubeless di negaranya dan hidup sederhana sebagai bagian dari warga baik yang taat hukum. Tamat ending yang cukup membagongkan. Cuau, cuau, cuau.